Alhamdulillah, salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda ila amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi rawaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifat. Terlebih dahulu mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk guru kita Hadrat Syaikhullah Mubarak bin Nur Muhammad, Hadrat Syaikhul Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Pengarah suami yang sama-sama kita hormati, keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, para sesepuh, hadirin wal hadirat, jamaah kuliah ba'da subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, para pendengar Inayah FM dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan istiqomah untuk terus mengisi Ramadan dengan amalia-amalia sayyi'ah. Salah satunya adalah mengikuti kuliah ba'da subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa mendapat limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, para santriawan santriawati yang masih semangat. Masih semangat? Masih. Tema yang diberikan oleh panitia kepada saya masih seputar tentang sholat sunat tarawih. Kalau para santri ingin mengetahui, memahami fadilah sholat tarawih, sekali lagi saya mengajak, mari kita buka kitab Durratun Nasihin, Kiai Kupadudin di Uruk Sarang Akofib. Banyak sekali di situ fadilah sholat sunat tarawih. Di antaranya, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam ke-14 nanti malam, maka insya Allah dia akan dibebaskan dari pemeriksaan di hari kiamat atas dasar persaksian malaikat dalam sholat sunat tarawih. Jadi barang siapa yang mengikuti sholat sunat tarawih dengan ikhlas di malam ke-14, maka dia akan dibebaskan oleh Allah pada pemeriksaan di hari kiamat karena malaikat menyaksikan kita ikut tarawih. Jadi insya Allah malam nanti motivasi kita akan tinggi mengikuti tarawih.
Siapa yang ingin terbebas dari pemeriksaan di hari kiamat, maka mari kita tarawih malam nanti. Mari. Mual takbir lah. Beda jeung batur orang. Takbir moal. Mari. Dah banyak. Sekali lagi, kalau para santri ingin kembali membuka fadilah sholat sunat tarawih, silakan baca. Kalau belum baca nanti minta ke Pak Acep, Kak Ustaz Acep, Kak Ustaz Udin, Kak Ustaz Kamal. Yuk Pak, orang ngawuruk li tentang fadilah sholat sunat tarawih. Nah, kuliah subuh hari ini saya tidak ingin menjelaskan itu, tetapi saya ingin mengangkat sebuah tema, tetapi insya Allah kaitan dengan fadilah sholat sunat tarawih. Ternyata hadirin rahimakumullah, banyak motivasi orang mengikuti tarawih. Biarin Pak Dudi, itu bagian dari variasi. Sekali lagi, dari sekian orang yang mengikuti sholat sunat tarawih itu, kurang lebih ada 5 kelompok orang mengikuti sholat sunat tarawih. Kira-kira orang lebet ke mana? 1, ada orang yang mengikuti sholat sunat tarawih itu tergolong ibadahnya ahli ibadah al-muqarrahin. Al-muqarrahin. 1 golongan orang-orang al-muqarrahin, golongan yang terpaksa. 3 anak SD, seperti anak SD ketika bulan suci Ramadan disuruh nulis oleh Ibu Hajah Tina misalnya. Ibu Hajah Tina. Anak SD disuruh nulis kegiatan-kegiatan Ramadan tanpa ada motivasi lain kecuali kapaksa ku guru. Sebab ketika masuk di sekolah nanti akan harus dikumpulkan kepada guru dan oleh guru tidak pernah diperiksa. Apa motivasi mah kapaksa we. Nggak tahu anak sanawiyah sama nggak? Sama basar ya. Karena pernah diperiksa basar tahu guru teh, bejakeun ka guru. Nah hadirin yang berbahagia, ada orang yang mengikuti sholat sunat tarawih itu karena keterpaksaan. Insya Allah santri Surya Layamah tidak masuk pada golongan ini. 1 al-muqrohin, orang yang mengikuti sholat sunat tarawih karena kapaksa. Bagus. Kalau orang sudah terpaksa, insya Allah jadi biasa. Bisa karena biasa. Padahal saya itu bagus. Daripada tidak tarawih. Tapi mari kita tingkatkan. Motivasi yang kedua mengikuti sholat sunat tarawih adalah orang yang disebut dengan ibadah al-ummal. Al-ummal. Naon al-ummal teh? Nah, orang yang mengikuti sholat sunat tarawih ya karena mengejar buruh. Tahu buruh? Upah. Hati-hati kalau saya menyampaikan tentang fadilah sholat sunat tarawih, lalu motivasi kita mengikuti sholat sunat tarawih karena fadilah itu, maka kita masuk pada tingkatan kedua. Orang yang mengikuti ibadah termasuk sholat sunat tarawih karena mengejar buruh. Inilah motivasi orang ibadah seperti para pekerja buruh. Sok mun teu diburuhan mah bungkuring. Misalnya, mohon maaf. Banyak di antara pekerja ketika sudah masuk akhir bulan Ramadan semangat kerjanya. Sebab dia akan mendapat THR. Saya ketimbang tidak sama sekali. Baik. 1 al-muqrohin, orang yang motivasi ibadahnya karena kapaksa.
tiga budak panana kapaksa kalau bilang untuk taraweh mau baruhan saya. Yang kedua, al-ummal, orang yang mengejar pahala, mengejar buruh. Yang ketiga, motivasi orang mengikuti sholat sunat tarawih yang ketiga adalah at-tujar. At-tujar, nah, orang yang mengikuti ibadah seperti para pedagang. Lamun untung, caek dagang. Lamun kabayang dagang rugi, pasti berhenti. Apalagi kalau dagangnya bangkrut, dijamin dia tidak akan melaksanakan perdagangan. Nah, orang yang motivasi beribadahnya selalu mengejar keuntungan, maka dia akan timbang-timbang. Ayo nama pahalana leutik moal. Ayo nama pahalana gede ikut. Kenapa kamu melaksanakan sholat duha? Sebab sabda Rasul, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, maka insya Allah dosanya akan diampuni, kalaupun dosanya sebesar buih laut. Wah, pahalanya besar. Kita sholat duha. Nah, tipe orang ini adalah disebut dengan tipe at-tujar, para pedagang. Saya bagus ketimbang tidak sama sekali. Baik, yang keempat, orang yang melaksanakan tarawih ada orang yang motivasinya al-mutin, karena ketaatan terhadap Allah. Kenapa mas mengerjakan tarawih? Saya semata-mata taat kepada Allah. Tidak ukuran pahala, tidak ukuran apa-apa, semata-mata taat kepada Allah. Semata-mata saya melaksanakan tugas kami, tugas saya adalah ibadah kepada Allah. Urusan surga dan neraka bukan urusan kita, tapi urusan Gusti Allah. Sekali lagi, hanya semata-mata taat kepada Allah. Inilah bagian kelompok orang-orang yang ibadahnya sudah memasuki tingkat tinggi. Sudahkah kita mengikuti ketaatan itu? Atau ada motivasi lain? Sangat bergantung pada hati kita. Para santri hadir di masjid ini banyak motivasi. Bisa jadi karena kalau ke masjid saya pasti ketemu dengan pacar, motivasinya tinggi, bagus ketimbang tidak ke masjid. Tapi mari kita rubah, ibadah kita bukan hanya semata-mata mengejar pahala, tapi ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat itu sebuah sikap yang sangat berat. Taat terhadap orang tua, taat terhadap guru, taat terhadap Allah, taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk taat kepada guru mursyid, itu yang berat. Ya. Kenapa kamu keluar dari Surabaya? Abah yang Mistraya. Nggak apa-apa, monggo. Tapi ketaatan kita diuji. Jadi kalau kita masih mempertimbangkan Abah sudah tidak ada sehingga kita keluar dari tuntunan pengarsa Abah, maka ketaatan kita perlu dipertanyakan. Al-muti'in, derajat yang ketiga, yang keempat adalah orang yang beribadah semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk ke golongan ini. Amin. Nah, hadirin yang berbahagia, 2 menit lagi. Motivasi yang terakhir bagi orang yang melaksanakan ibadah itu, ada yang motivasi ini. Nah, kalau tadi derajat tingkat tinggi, sekarang derajat lebih tinggi, lebih tingkat tinggi. Apa? Ibadah orang yang semata-mata adalah mutaladzizin, nikmat yang dikejar, kenikmatan ibadah yang dikejar. Dalam buku Pak Dr. Cecep pernah ditulis bahwa zikir itu nikmat. Tapi pertanyaan, seberapa sering kita menikmati ketika zikir?
Ya imam lilating ya Allah. Aya sok itu Pip. Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang imannya kuat, maka dia akan melaksanakan ibadah hanya didasari dengan ya Allah ingin nikmat. Mutalazzizin, orang yang ibadahnya didasari dengan semata-mata ingin merasakan kenikmatan. Nah, tinggal pertanyaannya, mana motivasi yang akan kita kejar, termasuk dalam mengikuti tarawih. Saya yakin bagi santri Suryalaya, insya Allah paling tidak masuk pada ranah. Yang terakhir, saya mengajak kepada hadirin yang berbahagia, mari kita tingkatkan selain ketaatan terhadap Allah, motivasi ibadah semata-mata karena kita merasakan bahwa ibadah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan mengikuti yang memperoleh motivasi itu manakala imannya kuat. Manakala imannya kuat. Nah, bagaimana cara menguatkan iman? Lagi-lagi kembali kepada ajaran petunjuk dari para sahabat yang beliau ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu sekalian dengan cara apa, kata para sahabat? Kata Rasulullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yakini ketika kita terus belajar istiqomah berzikir, insya Allah akan merasakan kenikmatan ibadah. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi khusus bagi saya dan bagi hadirin yang berbahagia, sehingga insya Allah ibadah yang kita laksanakan tidak hanya mengejar pahala surga, tidak hanya karena takut masuk neraka, tapi semata-mata sekali lagi karena kita taat kepada Allah dan kita insya Allah akan memperoleh kenikmatan dalam beribadah. Mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan kelahiran. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikirlah Allah sebanyak